kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama, kita blok dulu datanya untuk mencari nilai total dengan rumus sum. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik sampai ke ujung bawah. Nah, maka nanti nilainya itu akan muncul. Kemudian semua data termasuk totalnya tadi itu di blok. Lalu di copy dan masukkan ke SPSS. Nah, sudah. Lalu klik variabel view. Ini kita nolkan. Nah, untuk yang kolom paling bawah itu diganti saja dengan total. Kemudian klik data view, lalu klik analyze, correlate, bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita Ctrl A lalu masukkan ke kolom variabel. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengetahui valid atau tidaknya data itu dibaca dari Pearson correlation ini. Nah, dibaca di sini. Kemudian digeser. Untuk mengetahui nilai itu valid atau tidak itu berarti ada bintang-bintangnya. Kalau ada bintang-bintangnya ini berarti datanya itu valid. Nah, di Pearson correlation, lalu pada bagian total itu dilihat apakah ada bintang-bintangnya itu enggak. Jika ada bintangnya berarti data tersebut valid. Kalau tidak ada bintangnya berarti datanya tidak valid. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas data. Klik analyze. Kemudian scale. Lalu reliability analyze. Nah, setelah muncul seperti ini, kita blok. Kita masukkan ke kolom item. Lalu untuk total kita keluarkan. Dan juga data-data yang tadi tidak valid itu dikeluarkan. Lalu statistik. Kita centang di scale if item delete, lalu continue. Setelah itu OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hasilnya dibaca di reliability statistik ini. Jika nilai alfa itu kurang dari 0,05, maka nilainya itu tidak reliable. Tetapi kalau nilainya 0,7 atau
0,8 itu berarti cukup reliable. Nah, kalau di atas dari 0,9 itu berarti reliable-nya tinggi. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman, kita buka linknya. Kemudian muncul soal seperti ini. Lalu paste semua ke SPSS. Berarti harus paste satu-satu. Paste dulu motivasi. Selanjutnya kita paste yang disiplin belajar. Nah, jika sudah, kita tulis motivasi yang di atas. Dan yang di bawah itu ditulis disiplin belajar. Nah, jika sudah melakukan uji kolerasi, kemudian di-analyze, lanjut, di-correlate, lalu klik bivariate ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, kemudian masukkan kedua variabel tersebut ke dalam kotak variabel. Nah, lalu pada person dicentang to tailored, lalu dicentang flat significant correlation. Nah, selanjutnya dicentang OK. Nah, di sini kita tinggal interpretasi saja ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Mersila, NPM 235.034. Nah, di sini saya akan membahas tentang parametrik dan melakukan analisis data menggunakan uji T. Nah, apa itu data parametrik? Parametrik adalah data yang memenuhi syarat tertentu seperti skala data, interval atau rasio, dan juga distribusi normal dan variabel homogen. Nah, karena data sosial skill siswa memenuhi syarat tersebut, kita akan menggunakan uji T untuk menganalisisnya. Nah, sebelumnya apa sih uji T itu? Uji T khususnya Pilot Simple Test adalah uji statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran yang berpasangan. Nah, dalam hal ini antara pretest dan post-test social skill dari siswa yang sama. Nah, jika hasil menunjukkan nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain perlakuan yang diberikan efektif. Nah, untuk mengerjakannya, kita akan menggunakan dua aplikasi yaitu Excel dan juga SPSS. Yuk kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3 yaitu seorang peneliti melakukan eksperimen efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan sosial skill siswa. Oleh sebab itu, peneliti membuat angka tentang social skill yang diberikan kepada 40 siswa sebelum treatment atau pretest untuk melihat kondisi awal, kemudian angka tersebut diberikan kembali setelah treatment atau post-test untuk melihat perubahan siswa. Nah, saya akan mengerjakan yang soal A, yaitu data dianggap parametrik. Lakukan analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan uji tes dengan tujuan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi social skill sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, untuk langkah awalnya, kita buka aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah menyalin deskripsi data hasil pretest dan juga post-test social skill dari 40 siswa. Nah, untuk yang pertama, kita salin. Ini, kita salin. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Nah, untuk selanjutnya kita tempel. Nah, untuk menghilangkan desimalnya, kita klik variable view, desimalnya kita nolkan.
Nah, untuk ini yang name atau variabel 1 dan 2 kita ganti dengan yang pertama kita ganti dengan pretest. Yang variabel 2 kita ganti dengan posttest. Kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze. Nah, kita klik compare means and proportion. Nah, selanjutnya kita klik yang pirate sample test. Nah, yang pretest kita masukkan ke variabel 1, dan yang post test kita masukkan ke variabel 2. Nah, kita klik OK. Nah, untuk hasilnya yang ini, pirate sample test. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dalam meningkatkan social skill siswa. Nah, data yang digunakan adalah hasil pretest dan posttest dari 40 siswa, kemudian dianalisis menggunakan UJT, sampel berpasangan atau pirate sample test, karena data bersifat parametrik. Nah, dari hasil SPSS ini diperoleh standar ini, rata-rata min ini adalah rata-rata selisih skor pretest dan juga posttest itu diperoleh minus 16,200. Nah, standar deviasinya adalah 61,98. Nah, untuk T-nya ini minus 16,530, dan untuk DF atau derajat bebasan itu 39. Signifikan ini diperoleh dua ini diperoleh nilai kurang dari 0,001. Nah, nilai signifikan 2 ini kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara skor social skill siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Artinya, berdasarkan hasil uji T berpasangan atau pirate sample test diperoleh nilai signifikan sebesar P kurang dari 0,001 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor social skill siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Nah, perbedaan rata sebesar 16,200 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi setelah perlakuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial atau social skill siswa. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang data parametrik dan UJT menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami analisis data. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Birgita Kasih Prasetya dengan NPM 235036. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS statistik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jawandi SPD MPD. Di sini saya akan mengerjakan pada bagian uji Wilcoxon pada non-parametrik. Nah, pertama-tama kita copy semua data pretest dan posttest. Di copy. Setelah itu buka SPSS. Setelah itu dipaste semua data. Lalu pada variabel view itu desimalnya dinolkan semua. Lalu pada bagian nama, variabel pertama diisi pretest. Lalu variabel kedua isinya posttest. Sudah, begitu ke data view. Bagaimana sih mengerjakan uji Wilcoxon non-parametrik menggunakan SPSS? Yang pertama itu klik analyze, lalu non-parametrik, lalu legacy dialog, pilih yang 2 relate samples. Setelah itu pada variabel pertama dimasukkan pretest, lalu pada variabel kedua dimasukkan posttest. Setelah itu diklik Wilcoxon, setelah itu oke. Nah, data langsung keluar ya. Nah, pada data yang dihasilkan itu karena
signifikasinya itu 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Sehingga treatment bimbingan klasikal efektif untuk meningkatkan social skill siswa. Sekian video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.